Ya. Terus. Ya, Saya kamu diam tanya dulu. sama Bapak. Kamu pakai data sangganya, bukan ceramah. Sebentar, Bu. Ya. Saya mau menunjukkan data. Data, jangan kamu. Saya mau menunjukkan data Jibril bolak-balik naik Silakan, turun. Bu. Ini saya tunjukkan data ya. Data disanggah sama data ya, For. Paham kau? Bentar ya. Saya mau tunjukkan sama data. Bagaimana caranya Jibril membacakan 7 ahruf kepada Muhammad, Bapak tahu? Tidak tahu, tak tahu saya riwayat itu. Oh, pantesan. Jelaskan saja. Nanti saya sanggah. Loh, kenapa kamu sanggah? Ini kan hadis nabimu. Iya, maksudnya nanti saya perdebatkan sama kamu. Hah? Kamu nggak tahu tapi kamu mau berdebat gimana sih, For? Iya, tunjukkan data dulu. Ya, tunjukkan data, coba usah pakai embel-embel belakangnya. Silakan, Bu Sofi. Ubay bin Ka'ab berkata, ya, Nabi hadir di kolam Banu Gifar. Jibril mendatanginya dan berkata, Allah telah memerintahkanmu untuk membuat umatmu membaca Al-Quran dalam satu huruf, satu huruf. Iya, sudah paham. Muhammad berkata, Cimiut. aku mohon ampun dan belas kasihan kepada Allah. Umatku tidak memiliki kemampuan. Ini umat botol. Ya, kalian tuh umat botol. Tidak bisa apa. Ditambahi botol lagi. Tidak, loh. Karena Taurat dan Injil tidak pernah diturunkan dalam 7 ahruf. Betul, Bu Neva? Iya, siapa yang bahas Injil dan Taurat? Ada hubungannya. Kami umat cerdas, umat Yahudi dan Kristen itu pintar, Pak. Iya, pintar tapi agak bodoh sedikit. Aku Ya, minta terus. Tak payah Taurat Injil. Kamu di mute kalau Umatku botol. Nih, Pak, lihat nih. Umatku botol, bodoh dan tolol. Dia tidak mampu menghafal dalam 1 ahruf. Lalu kemudian Jibril datang lagi untuk kedua kalinya. Dia Jibril naik ke langit ini, Pak. Iya, sudah terus. Apa masalahnya? Bukan itu di masalahnya. Hal yang sama, sampai mencapai hingga 7 ahruf. Pertanyaan saya, Jibril naik bolak-balik turun, itu ke langit keberapa, Pak? Pertanyaan saya. Ya, tak tahu, itu tidak disebutkan. Ini adalah Sunan Abi Dawud 1478, buku 8, hadis 63. Buku Inggrisnya, volume 8, hadis 1473. Pertanyaan saya ini, Jibril bolak-balik naik dari langit keberapa turun ke bumi, Pak? Dari Tidak tahu dijelaskan apa kecacatannya kalau apa Jibril itu naik bolak-balik. Cacatnya apa kekurangannya di dalam Islam? Iya, saya bacakan di dalam Quranmu, saya perlihatkan. Silahkan. Jibril ketika membaca Quran itu minta izin Allah enggak? Ya, yang jelas itu diizinkan oleh Allah, ya minta izin lah. Iya, minta izin Allah ke langit ke-7 enggak? Minta izin. Katanya nggak tahu. Jibril kan ketemu Muhammad, dibacain Quran dalam 1 huruf. Lalu Jibril Ini naik cerita lagi. apa? Dari huruf turun Sudah, naik. Kamu kan nggak tahu, dikasih tahu ini loh. Datanya kan Ya, kamu nggak tidak ada tahu, hubungannya lah. Loh ada, Pak. Ini saya Ya, terus saya dengarkan. kebohongan nabimu. Ya, terus. Loh, sebentar, saya mau buka data. Saya nggak kayak kamu. Tadi ada datanya tuh, aduh, buat kita ya, buat perbahan tertawaan nih, For. Kita nih belajar. Catatan Anda ya. Surah Al-Ma'arij. Ayat 4, nomor 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhanmu Allahmu dalam sehari ukuran manusia, seharinya malaikat, seharinya Tuhan, yang kadarnya 50.000 tahun hitungan manusia. Pertanyaan saya, Jibril bolak-balik naik 7 kali kepada Allahmu ini berapa tahun, Pak? Iya, kadarnya itu. Ini apa hubungannya antara turun naik dari Al-Quran turun naik? Apa hubungannya? Jibril tadi naik ke langit minta izin Allah nggak mengambil bacaan ahruf yang kedua? Iya, minta izin. Minta izin sama Allah kan? Sekarang Iya. kalau dia naik 50.000 tahun dalam hitungan manusia, kira-kira dia bisa balik lagi nggak ketika Muhammad terima wahyu 23 tahun ini? Bisa. Oh, botol. Karena itu jarak perjalanannya 50.000. Dan malaikat itu terbuat dari cahaya, bukan fisik seperti manusia. Sebentar, Bu. Sebentar. Oh, berarti Tadi malaikat itu naik menghadap Allah 1 hari, 1 harinya Allah. Iya. 50.000 tahunnya manusia, botol. Iya. Saya tidak bahas ini ya. Saya Sebentar, di luar Pak, pemahamannya kalau Anda Gimana bicara sih? seperti ini. Itu jelas Itu Nabi keautentikan Muhammad Al-Quran tidak di mana kekurangannya? Itu saja. Sebentar, Pak Ifor. Tadi Pak Ifor bernarasi bahwa malaikat itu cahaya. Berarti Jibril itu cahaya, bukan begitu? Cahaya memang terbuat dari cahaya dia. Nah, Dari Bapak- nur Bapak terciptanya. tahu nggak dia kuburnya di mana? Kuburnya. Masa malaikat mati? Nah, apa? Iya, Kalau Jibril itu silakan. cahaya, kenapa Bu kuburannya di Iran ada? Iya, silakan di mana? Bapak nggak tahu?
Kalau kuburannya Jibril di Iran, saya pun boleh buat di Indonesia ini. Nah itu urusan kalian, makanya kalian Ya, pakai ini sama ini kalau maksud saya itu bisa saya pun Sebentar, buat kan ini tadi diberi Bapak yang nisan bilang, Jibril seperti malaikat itu. Cahaya. Pertanyaan saya, ya, kok kuburannya malaikat Jibril ada di Iran? Itu loh viral itu loh. Iya, tahu. Lo kok nggak tahu? Gimana sih? Tahu Nah, lah, tahu, anggap berarti- tahu, anggap ada lah, anggap ada. Saya Kan pun tadi kan boleh Bapak buat bilang, nisan malaikat itu bukan di seperti- sini Tadi kamu dibangun bernarasi, itu malaikat dituliskan bukan di seperti nisannya kita. Jibril. Evor, tadi kamu bernarasi, malaikat bukan seperti kita, punya badan, itu cahaya. Lah pertanyaan saya, cahaya dikubur gitu. Bu Neva, nggak ke situ Bu. Pertanyaan Maksud saya, apakah itu betul? Pak, Jangan Pak Ivor. ambil dari yang Ivor, sudah tadi terjadi, menurut ambil hadis dari Al-Quran dan hadis Ivor, kalau menurut malaikat hadis itu Nabi pernah Bu. mati. Ya, Pak Ivor, menurut hadis Nabimu tadi, Jibril turun naik membacakan 7 aruf. Di dalam agama Islamu, setiap kali Jibril turun, itu paling 5-10 ayat, betul? betul, 5-10 ayat ini dibacakan dalam 7 bacaan yang berbeda-beda, betul? betul. Pertanyaan saya, di mana 7 bacaan berbeda-beda ini? Kenapa Jibril turun naik dalam waktu 50.000 tahunnya manusia? Lah 7 perbedaan ini Kak masih ada terus di zaman Utsman. Utsman ini membakar untuk menyesuaikan ya Allah Yang dipotong menurunkan lagi. 7 aruf tadi siapa? Yang menurunkan Malaikat Jibril. Malaikat Loh, itu Allah Jibril. bukan, Kamilah yang menurunkan Dari itu. Allah. Oke, berarti surat Al-Hijr ayat 9 tadi berlaku nggak? Kamilah yang menurunkan Quran dan Kamilah yang menjaganya. Iya, betul. Lalu kenapa dibakar sama Utsman? Karena untuk menyesuaikan. Maksud saya kenapa Allah nggak menjaga itu? Di mana? Ini kan sudah ada Al-Quran yang dijaga ini. Kan sama. Berarti yang Kalau 6-nya habis itu buat semua, apa? Kalau habis semua Al-Quran berarti itu tidak dijaga. Ini sudah ada Di Al-Qurannya. mana tertulis bahwa itu untuk menyesuaikan di mana? Lah dalam sejarah Di itu mana terjadi ya, sejarah di mana? Di perpecahan. mana? Kamu dari tadi Ya, nggak baca data di mana? Tertulis bahwa untuk menyesuaikan jadi Iya, jadi sumpah, saya gua malas ngakak sama nak kebotolan anu kalian, data. ya. Ini ya Gimana? sejarahnya Kak, di Kak mana? Aisyah. Iya sejarah Kak Aisyah, ini sejarahnya. itu untuk menyesuaikan makanya dibakar di mana? Tertulis Memang. di mana untuk menyesuaikan dibakar. Itu sejarah atau memang dari mulutmu sendiri? Tanyakan ke sama Muslim semua itu yang Di tapi yang mana? pintar-pintar Iya, ya. di mana? Itu pasti Saya sama tanya, jawabannya dengan saya. Siapa yang menyuruh Utsman membakar Quran yang diturunkan dan dijaga oleh Allah ini? Lah dia sendiri, inisiatif dia sendiri. Berarti Allah itu tidak maha kuasa. Lah bukan tidak maha kuasa. Ini yang ada apa ini? Al-Quran yang sekarang ada ini apa? Bukan Al-Quran. Berarti Al-Hijr berbohong. Berarti Lah ayat itu ya palsu. Al-Quran yang sekarang ada apa? Katanya Lah, dijaga. terus Kalau untuk tidak apa? dijaga itu semua musnah. Berarti itu tidak Bukan. dijaga. Kalau dijaga seharusnya ketujuhnya masih ada, bukan cuma satu. Itu pertanyaannya. Aslinya Bang, kalau Anda bicara Berarti yang ketujuhnya 6 itu ada. palsu. Berarti yang 6 itu palsu. Ntar Bang, Yang kalau dibakar itu Anda palsu. Ntar, kalau Anda kamu bicara jadi bernarasi yang ketujuhnya aja. itu Tadi ada, untuk ketujuhnya menyesuaikan. itu Gimana ada itu Bang tanya kalau ya. untuk menyesuaikan karena dibakar Karena itu gimana kenapa? tertulis? Kamu Karena narasi kenapa? aja. Ya kan tetap sekarang itu ada 7 bahasa itu ada, 7 dialek itu dalil, ada. Tapi tadi nggak tunjuk. Bu Syafi ini loh nunjukkan Hafsun, dalil. apa ya, Kamu banyak nggak pernah nunjukkan dalil. kiroatnya. Itu dibakar sama Utsman karena untuk menyelesaikan dan segala di mana Itu. tertulis. Udahlah turun aja botol. Banyak yang mau. Iya bernarasi. Ya inilah. Cuman dengerin ceramah. Jadi bernarasi menang begitu dalil nggak ada. Coba Islam yang naik, Islam yang bermutu coba. Iya, dia bernarasi. Oh, karena dibakar itu untuk menyesuaikan. Di mana tertulis bahwa harus dibakar itu karena untuk menyesuaikan? Kan itu pertanyaannya. Yang dibawa aja pinter. Nah, kepintaran ini kalian banggakan, nggak ada dalilnya. Oke, saya simpulkan. Pertama, surat Al-Hijr ayat 9. Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaga. Mereka tidak punya Quran asli. Betul? Tadi sudah dikonfirmasi. Iya. Tulisan Quran para sahabat zaman Muhammad tidak ada Quran asli. Yang kedua, Quran tidak pernah turun, teman-teman. Muhammad itu berbohong. Karena terjadi perbedaan-perbedaan bacaan itu, dia menutupi kelupaannya, kebohongannya dengan cara, oh kamu betul bacaannya, kamu juga betul. Memang Quran diturunkan dalam 7 ahruf. Itu kebohongan Muhammad. Saya membaca ini aja ngekek loh. Saya ketawa. Masa muslim tertipu sih? Betul nggak Bu Neva? Yes. Saya aja baru baca, dia lucu. Itu kalau saya sebagai Nabi Muhammad, saya pura-pura, oh iya saya mendapatkan bacaan Quran, saya mendapatkan wahyu. Kemudian ternyata saya lupa. Saya membacakannya kepada Bu Neva beda, saya membacakannya kepada Pak Gabriel beda, saya membacakannya kepada Pak Ladusing beda. Lalu kalian komplain, loh Bu Sofi, nanti kamu dapat firman kok beda-beda. Lalu saya, oh nggak apa-apa, kamu benar. Memang Jibril menurunkan dalam 7 ahruf. Anda sudah pasti melihat kebotolan dan kebohongan saya, betul? Yes, betul. Masa gitu aja nggak bisa kelihatan? Betul. Ini aneh-aneh aja. Dokter nyamuk. Ngeles mulu dia. Dokter nyamuk. Makanya dia tuh nggak sadar bahwa dari tadi dia cuma Iya. bernarasi. Kita mau percaya narasi dari mulutmu atau berdasarkan dalil? Diganti-ganti jawabannya. Tadi awalnya bilangnya aruf itu dialek.
dijelaskan kalau misalnya itu dialek berarti Kasihan. dia berbeda, ayat yang menjaga itu enggak benar. Jadi memang Terus dirubah lagi, aruf itu kata gimana? Jadi follower itu dia lebih ngangkut apa jempol buat teman-temannya yang cuma tapi tak pakai dalil itu katanya pintar. Masa ada kamu? Guys, itu ada kamu tuh. Kan kamu, silakan. Halo. Halo. Halo, halo. Iya. Koma apa nih? Koma. Nanti yang naik yang naik. Halo, halo. Bisa, bisa. Halo. Ini yang ngomong siapa? Manusia Merdeka. Iya. Iya, kenapa? Manusia Salam, Merdeka. salam. Iya, oh Kristen. Salam. Kristen. Aduh dia berisik siapa ya? Iya, shalom dan manusia Merdeka. Iya, Ramde. Baik. Yang itu yang mana ya? Saya yang muslim. Salam. Halo dokter. Halo dokter. Halo dokter nyamuk. Dokter nyamuk ya siang. Dokter nyamuk. Dokter nyamuk. Halo. Kalau nggak ngomong turun aja ya dokter ya. Sorry, ke mute. Oke, udah mendengar penjelasan, ada yang mau ditanyain? Cuma mau nanggapi yang tadi. Oke, silakan. Tadi kan ada masalah malaikat Jibril tuh naik turun, katanya 1000 kali naik turun. Dalam hitungan berapa? 50.000 tahun? Berapa? 50.000 tahun. Kayak gini, apa dulu? Memang benar, malaikat Jibril itu diciptakan dari nur. Ini ibaratnya, saya cuma nanggapi ya. Iya, Saya nggak mau menjawab pertanyaan dari. Data ya? Iya. Saya butuh data. Iya. Narasimu ada di data mana biar saya buka gitu. Bisa Bapak cari sendiri, bisa cari sendiri. Soalnya saya lagi Gitu makan. dong. Kalau Iya, ya, Oh Anda nggak bawa bisa. data, tinggal Kalau kamu sebutkan bernarasi aja. itu sesuai dengan dalil. Jangan bernarasi nanti bisa cari sendiri itu bukan itu apa? Bukan diskusi. Ya, kenyataannya memang kayak gitu. Semua orang muslim itu tahu malaikat Jibril itu tercipta dari nur. Adapun yang kata ibu itu, apa malaikat Jibril itu naik turun 7 kali. Kenapa dia mempunyai kecepatan seperti itu? Tuh baca Pak itu baca tuh. Baca itu apa itu? Bacakan Bu, saya lagi sambil masak ini Bu. Malaikat naik menghadap Aduh. Allah dalam hitungan Tuhan sehari, dalam hitungan manusia 50.000 tahun, betul? Iya betul, 50.000 tahunnya kita, betul? betul. Pertanyaan saya, kalau Jibril turun naik, setiap kali dia membawa Quran, selalu dalam 7 aruf. Pertanyaan saya, ketika Jibril naik turun 7 kali menghadap Allah, ini berapa waktunya Pak? Berapa waktunya? Berapa? Sebentar dulu, ibu harus mengkomprehensi. Dalam hitungan tahun manusia kan, sedangkan dalam Muhammad manusia bukan? iya manusia. Muhammad hitungan ini enggak? 50.000 tahun ini enggak? Suara ibu kecil Bu. Makanya Bapak Muhammad jangan pakai diskusi hitungan ini sambil enggak? masak. 50.000 tahun enggak? Aduh. Aduh. Bapak diskusi sambil masak gimana ceritanya? Bron, diskusi sambil masak nih sakit jiwa Enggak diskusi Islam sampai ini. bikin apa? Kalau sudah kita sampai ke dimensi keilahian, kita nggak bisa lagi menyalahkan orang gitu, Bang. Ya, karena dalam keilahian itu kita tidak bisa melihat salah orang lagi gitu. Semua itu sudah kita merasakan kedamaian, keheningan, kasih dan sayang kan cuma itu. Saprijal, kamu nanggapin apa? Nanggapin apa? Kamu Ya, nanggapin tadi. apa? Ya banyak Tentang yang Tentang apa? ya tentang forum ini gitu loh. Jadi dari tadi cuma yang Loh, kenapa? hanya menyerang. Kok nanggepin forum ini? Iya, jadi dari tadi saya lihat Dalil yang tadi ditunjukkan itu Anda nggak mau bantah. Ya, itu kalau sudah Forum kita ini. bicara ke Tuhan, ya bicara ke Tuhan itu yang sudah unlimited, itu yang keilahian itu yang sudah tak terbatas. Mana mungkin akal pikiran bisa. Apanya tak terbatas? Allahmu memang Allahmu tak terbatas. Ya semua Tuhan kan, semua agama kan punya Tuhan. Yang namanya Tuhan itu sebuah keilahian itu dimensinya sangat tinggi gitu loh. Cuman mau Di mana dipelajari sangat dengan- tingginya? Apakah Allahmu itu maha tahu? Ya Maha sekarang kuasa? Allahmu Ya. maha tahu tidak? loh, seluruh agama kan memang begitu pemahamannya. Enggak. Tuhan maha tahu, nggak maha kuasa. Ya, Allah itu maha tahu enggak? Ya sekarang Yesus itu maha tahu atau apa tidak? Loh, jelas. Nah Maha tahu. sama kan? Maha kuasa. Sama aja, Apa? sama. Allahmu maha tahu tidak? Loh sekarang Yesus maha tahu apa tidak? Ya Saprijal. Allahmu maha tahu enggak? Nah makanya kita bilang, Saya sudah jawab, Allahmu maha tahu enggak? ya jelas maha tahu. Dari mana dalilnya? Ya memang, itu makanya untuk memahami ini, Nah, itu dia. Makanya kalau kau bilang narasi Allah itu maha tahu, ya di mana dalilnya? karena Tuhan itu meliputi alam semesta ini. Mana dalilnya, Riza? Di mana dalilnya? Saya butuh dalil, bukan asumsi. Modal Bukan Cepat cowok. ini. Iya, jadi makanya jangan santai lah. Kalau kita mau diskusi itu ya jangan pakai. Ya, saya butuh dalil. Saya butuh dalil.
Kalau Anda bilang bahwa Allah itu maha tahu, saya butuh dalil. Buktikan kalau Allah maha tahu. Ya makanya untuk memahami itu tidak pakai akal pikiran, itu pakai jiwa, pakai hati sanubarimu yang paling dalam gitu loh. Iya, di mana dalilnya? Dalilnya Allah maha tahu di mana? Dia di ayat kursi itu Tuhan meliputi arsnya, langit dan bumi. Jadi tidak ada semua dia meliputi langit dan bumi ini. Mana? Itu ada di ayat kursi. Ayat kursi, terus di Quran? Ayat kursi berapa? Ayat kursi berapa? Biar dibukain. Oh, coba. Tuhan meliputi langit dan bumi. Tidak ada Ya, narasi bahwa Allahmu itu memang maha tahu. bukan Allahmu, itu semua ketika kita membilang keilahian ya, itu semua sama. Nggak ada sama kok, sama-samain lagi. Kalau saya kasih dalil bahwa Allahmu tidak maha tahu gimana? Itu kan itu tadi saya bilang, itu harus memahami dimensi-dimensinya gitu loh. Apa dimensi apa? Kalau Anda bilang Allah maha tahu, ya buktikan dalilnya. Ya, kalau Anda tidak bisa membuktikan dalilnya, ya, saya buktikan bahwa Allahmu tidak maha tahu. Ah, gimana coba? Di mana buktinya? Ya, makanya. Gimana kamu cara Ya, makanya Anda tahu nggak bahwa Allah itu maha tahu di mana dalilnya? Ya makanya Allah Allahumma sama Allah. Anda bilang Allah maha tahu ya? Di kursi kan ada Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Di mana maha tahunya? Kecuali izinnya. Jadi Iya, semua dia- itu kan Tuhan itu Dalilnya itu mana? ada di ayat kursi, ada di ayat kursi, ada di ayat kursi loh. Dia dibuka Rizal, ayat kursi nomor. Coba buka deh kursi. Coba buka dulu. Saya pun lupa tuh. Sudah lama nih. Ini karena saya dengar tadi sangat menarik Ini, juga. kau baca. Kau baca ini. Kau baca. Ya apa? Poinnya apa nih? Kau baca. Si poin bahwa Allah tidak mau tahu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan tanpa diuji, padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah Rasulnya orang-orang mukmin sebagai teman-teman setia Allah. Maksudnya apa nih? Mana Allah maha tahunya? Ini apa yang dibacakan ini? Ayat apa? Nah, itu dalil bahwa Allah tidak mau tahu. Gimana sih kamu Rizal? Itu dalilnya. Ya, ini Atau kalau Taubah dalil 16. itu ada dari mana? Atau Taubah Dasarnya, 16. rujukan dalilnya mana? Ini Gimana? Taubah 16. Taubah 16. Iya, ini perujuknya siapa gitu loh. Dalil itu juga Ini masih Quranmu. banyak. Quranmu. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Loh, ini Quranmu Itu sahih apa? masalah. Kok Quran sahih atau enggak? Ini Quran. Kenapa Allah belum maha tahu? Atau bah Kikuk. berapa tuh? Taubah 16. Apakah kamu Kalau Anda bilang tadi Allah itu maha tahu, ya, saya buktikan bahwa Allah Anda itu nggak maha tahu. Belum mengetahui bagaimana kekuasaan Tuhan ini tidak maha tahu, belum mengetahui orang-orang yang berjihad. Kalau Apa? Tuhan itu tidak maha mengetahui, berarti itu Lah bukan ini. Tuhan itu aja. Nah, betul sekali. Padahal Allah belum mengetahui. Nah, kenapa Allah belum mengetahui? Iya, cuman pertanyaannya Berarti ini yang bukan Tuhan, membuat kan? ini siapa? Sekarang yang membuat ini siapa? Hadis Ini kan? Allah, perkataan Allah. Iya, perkataan Allah itu diciptakan oleh pikiran gitu loh. Pikiran. Quran ini, Quran. Ya, coba ntar saya catat. Itu berapa? Ayat berapa? Hmm? Oh, dari Hadis, tadi, Quran. congor-congor teriak-teriak, nggak pakai data, pakai logika, pakai dimensi apa sih? Nah, itu makanya. Sekarang kau diam di sini. Itu kita kan sama agama ini, janganlah seperti itu, bro, brother, ya. Pakai Seperti sopan apa? santun lah. Seperti apa? Jangan Seperti dimakan apa? emosi. Enggak, saya nggak Ya, emosi. santai Anda aja. tunjukkan dengan dalil. Kalau memang Anda bilang bahwa Allah itu maha tahu, saya buktikan di Quranmu sendiri Allah ini belum mengetahui. Ya. Kenapa Allah bisa Ya, belum mengetahui? Ya, pemahamannya tidak semudah itu. Kau langsung memberi kesimpulan, ya. Loh, Memberi enggak, saya nggak ambil kesimpulan seperti kesimpulan, itu. saya baca. Allah tidak pernah tahu. Loh, ini dalilmu itu tertulis. tadi yang aku bacakan. Hmm? Itu kalau dia dalil itu bukan firman, brother. Kalau dalil itu kan cuma hadis-hadis. Ini bukan firman, ini bukan perkataan Kalau Allah. firman itu perkataan Tuhan, gitu loh. Lah, Ngerti ini nggak? bukan perkataan Tuhan. Taubah 16 ini bukan perkataan makanya Allah. Surat berapa? Surat berapa? Mana dia apanya? tadi? Taubah 16. Ini atau bah? Kok saya lebih tahu? Atau bah? Taubah Ya, karena 16. kamu mencari kesalahan. Loh, kesalahan dari Atau mana? Anda aja baru tahu ini Quran ini surah ini kok. Gimana? Iya. Teman-teman semuanya, Sampurasun sadayana wargi YouTube. Selamat siang menjelang sore.
dan selamat malam yang ada di Eropa. Shalom, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya terhadap channel ini yang telah membantu mensubscribe, men-like, men-share, ataupun berkomentar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton, dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya ya, di subscribe supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Amin. Oke, selamat dan selanjut menyaksikan. Iya memang, saya bukan sistem orang-orang yang pengaji, kan begitu. Nah, ya makanya saya buktikan dengan dalil, dengan data di Quranmu sendiri ya. Tadi kau mengatakan bahwa Allah itu maha tahu dengan dimensi-dimensi apapun segala macam yang Anda berikan. Saya buktikan Allahmu ini belum maha tahu. Kenapa bisa punya Allah yang belum mengetahui ini? Kenapa bisa punya Allah yang tidak maha tahu? Nah sekarang begini, kalau aku bilang kau itu tuli gimana? Kau tuli apa tidak tuli? Ya buktinya ada nggak? Nah makanya itu kan sekarang kenyataannya. Buktinya nggak ada kan? Nah sekarang saya kasih bukti. Kalau saya kasih bukti bahwa Allah ini belum mengetahui, jelas. Jadi kalau Anda cuma bilang Allah maha tahu tanpa cuma hanya modal omong kosong Anda aja, ya semua orang bisa juga. Saya juga bisa bilang bahwa Mekah itu punya saya, ya. Tetapi ketika saya kasih dalil, Anda langsung terdiam di sini. Bukan masalah terdiam, brother. Ya. Terus? Kalau masalah tulisan, saya tidak mengimani tulisan Anda, tapi saya punya jiwa. Loh, ini bukan tulisan saya. Saya ngapain tulis seperti ini? Ngapain? Mau itu di Al-Quran maupun di Injil, mau di kitab manapun, ketika jiwa saya mengenali itu, saya memahami itu, saya mengimani itu aja. Wah, berarti kamu membantah firman Allah dong. Nah, jadi saya nggak. Mana kamu Rizal? Kamu membantah? Saya nggak perlu agama. Hah? Ya, Kau nggak perlu agama? Kau nggak perlu agama? Kau nggak perlu agama tadi bilang? Kau nggak perlu agama? Iya. Oh, ya udah nggak cocok berarti turun. udah terdesak baru bilang Udah nggak punya terdesak, agama. langsung dia bilang nggak perlu agama. Botol. Padahal tadi udah bilang bang, Allahnya maha kuasa. Berarti lu punya agama. Iya. Makanya jangan cuma modal omong kosong ya. Kau membela mati-matian tanpa ada dalil ya. Itu cuma omong kosong. Saya juga bisa bilang bahwa Muhammad itu adalah pembantu saya, babu saya. Omong kosong semua. Udah mentok baru bilang saya nggak perlu agama loh. Sakit jiwa orang-orang ini. Nunjukin dalil bahwa Allah belum maha mengetahui, dia nggak bisa nunjukin dalil di mana bahwa Allah maha tahu. Gimana sih, botol? Iya. Nah, udah terpojok baru. Thank you ya teman-teman yang udah tap layar, yang udah support dari tadi ya. Dan berkati kalian semua selalu. Mana lagi nih? Halo. Iya, Prayoga. Ya bang. Kristen apa Islam? Islam. Tuhanmu maha mengetahui. Apa yang mau dibantah? Kau bisa membantah ini nggak? Oh Allah ini belum maha tahu. Kenapa Allahmu ini belum maha tahu? Oh mulai. Saya nggak butuh kopi. Bukan kopi bang, semua ayat ada penafsirannya. Terus? Kenapa punya Allah yang belum mengetahui? Nggak sampai di situ pemahamannya. Nah, terus? Dari mana? Kamu naik ngapain kalau kamu nggak nyampe pemahamannya ke situ? Hah? Kenapa kalian kok? Kalian kasih? Bantah dulu itu. Ya bentar. Di mana? Bantah dulu. Mana? Mana dalilnya bahwa Allahmu maha tahu? Tunjukin. Kenapa Allah ini belum mengetahui? Harusnya Allah ini maha tahu. Ya dia maha tahu sudah segalanya. Kenapa pada saat di sini? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai teman. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kenapa di sini Allah belum mengetahui?
Lihat ditanya langsung ngopi. Mana Bar? Saya tanya dulu, nak. Dalilnya dulu. Mana dalilnya dulu? Baru kamu boleh bertanya. Gimana sih? Iya, Gabriel. Kau naik mau apa sih? Boleh gantian, Pak? Mau nanya tentang agama mau? Nah ini apa? Ini kau jawab dulu nih. Kau cari dulu dalilnya. Kenapa Allah ini belum mengetahui? Jelaskan dulu ini. Kenapa punya Allah yang belum mengetahui ini? Turun. Kenapa ya Islam ini? Selalu dikasih kopi, padahal saya nggak suka kopi. Ada. Bingung. Kasus. Butuh data ya, kan cuma modal konsumsi, ngomong kosong. Coba Bi. Coba Bi. Ini naik. Gak ada suaranya, gak ada sinyal. Ini jangan-jangan ini lagi pada di RC apa gimana? Turun. Kenapa sih pada terguncang gini? Naikin semua ya biar cepet nih. Maju lu semua. Halo Azril. Ya, halo kakak. Kamu Islam atau Kristen? Ya, Islam, Muslim. Oh ya. Ya, Azril, kenapa Allah belum mengetahui? Kamu Islam atau Muslim. Coba itu sebelum ayat itu, ayatnya apa lagi itu sebelum itu? Oke. Terus? Nah itu Allah maha mengetahui. Lagi Ya, maha ini jelaskan. Kenapa di sini Allah belum mengetahui? Justru kalau kamu suruh buka ayat sebelumnya, kontradiksi Al-Quran di situ. Di ayat atas dibilang maha mengetahui, di bawah dibilang belum mengetahui. Kontradiksi Al-Quranmu Di itu. sini juga jelas, Allah padahal mengetahui. Nah, kenapa di sini kontradiksi? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah. Coba deh yang itu deh, yang ini ditahan dulu. Yang apa tadi yang malaikat naik turun itu coba deh. Ini kenapa kamu nggak bisa? Kok pindah-pindah sih kamu? Aku aja yang jawab. Iya, memang kadang-kadang biasanya apa namanya itu kan terjemahan ya, terjemahan itu belum tentu isinya seperti itu. Jadi kamu menyalahkan yang menerjemahkan ini? Kamu mau menyalahkan kemana? Quranmu ini? Kamu menyalahkan kemana? Jawab bang, lama kali. Yang itu, Aku aja yang ada yang jawab bisa jawab tuh. kali. Tuh, ada yang bisa jawab tuh ya. Ya, aku aja. Siapa yang mau jawab? Manusia merdeka. Manusia Kristen apa Islam? merdeka dong. Islam aku bang. Ya. Ini kenapa Salam, kontradiksi? Bang, sebelumnya? Salam bang sebelumnya jawab bang. Iya, langsung aja. Ini kenapa? Salam. Lah, kok Kenapa lu kontradiksi Iya. dengan di sini? Kalau lu Islam Itu bilang bukan shalom. kontradiksi bang. Itu kenapa mbak? Kenapa Jawab di sini dong. kontradiksi? Kristen apa Islam? Lu Kristen Itu bukan kontradiksi. Masa kayak gitu aja nggak ngerti konteks bang? Iya, padahal Allah belum mengetahui. Hah. Kenapa Allah ini belum mengetahui? Harusnya Allah sudah mengetahui dong. Iya, ini kan surat At-Taubah. Dengar bang, aku jelaskan dulu ya. At-Taubah 16. Ini kan surat At-Taubah. Ya, iya tahu aku bang. Ini Allah lagi mengatakan kepada manusia ya, menggambarkan kepada manusia. Manusia itu kan punya free will bang, bener nggak? Di Islam gak ada free will ya. Jangan. Di Islam mana ada free will? Dari mana free willnya? Coba. Ini kemana-mana ini. Belum apa-apa udah nanti lari kemana lagi. Nanti kau kena lagi. Oh, free will. Konsepnya. Ini aja kamu jelaskan. Tahu konsepnya. Hah, Allah itu masih menciptakan, masih mengatur sampai sekarang, masih menciptakan sampai sekarang ya. Jangan sakit jiwa. Coba kau jelaskan ini dulu, nggak usah ke awal free will. aku nanya abang nggak jawab.
Loh ini dulu kau selesaikan. Kenapa punya Allah yang belum mengetahui? Singkat aja aku jawab. Ini bukan Allah, maksudnya belum mengetahui. Loh, siapa yang belum mengetahui ini? Nah, kan dijelasin udah dipotong-potong. Ya siapa? Dijelasin belum dipotong-potong. Ini Allah menyatakan kepada manusia, ya, kamu diberikan kebebasan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan tobat pada masa yang akan datang. Pasti mana tobatnya, mana kebaikannya, hei? Sakit jiwa ya. Ini di sini jelas. Apakah kamu mengira? Kau baca dulu ini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, ya? Padahal Allah belum mengetahui. Ya, orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai teman setia. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sangat kontradiksi ketika di sini Allahmu berkata, padahal Allah belum mengetahui. Nah, iya, Bang. Iya. Ya kan, sok banget tahu Quran. Mau tahu Bang ini? Kau sosok-sosokan ini nih, kau jelaskan dulu. Kau belum apa-apa udah framing. Kau jelaskan dulu ini. Aku udah jelaskan Bang. Ya, manusia itu diberikan free will. Ya. Dari mana free will? Allah itu menguji. Dari mana free will? Kau nggak usah lari-lari kemana-mana. Dari mana free will? Kau jelaskan ini dulu. Kenapa Allah punya sifat ya belum mengetahui? Enggak ada itu sifat. Ada sifatnya di situ ditulis. Nah, ini apa? Kalau Allah belum mengetahui ini apa? Kalau hal yang belum mengetahui itu apa? Loh, itu kan Allah lagi ngomong ke manusia, Bang. Iya kalimatnya. Nah, Allah kalau lagi ngomong ke manusia, kenapa dia menunjukkan ketidaktahuannya? Ya, aku tadi jelaskan, Bang. Manusia itu punya free will. Dari mana free will-nya? Kau tahu ferawal free will? Gak ada ferawal free will. Di Islam Mana ada kalian Islam ferawal free will? Udah terjawab. Udah terjawab, mana ada? Gak ada Islam itu ferawal free will. Pak, di sini jelas padahal Allah belum mengetahui. Di sini Allahnya tuh heran justru. Ya. Oh, jangan sakit jiwa. Di sini jelas padahal Allah belum mengetahui kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu yang tidak menjadikan selain Allah Rasulnya. Allah di sini heran. Allah tuh bertanya di atas menguji. Bahasa Indonesia aja kok nggak tahu. Menguji mana menguji? Mana mengujinya? Itu tuh. Di sini jelas berkata pertanyaan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan padahal Allah belum mengetahui. Kenapa punya Allah yang belum mengetahui? Itu aja pertanyaan simpel. Jangan kau sambung kata-katanya. Koma itu. Padahal dia tahu. Nih, makanya dengarkan. Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad. Kenapa punya Allah yang belum mengetahui? Karena Allah itu jelaskan manusia punya free will, dikasih kebebasan. Ini Allah. Free will. Di Islam gak ada free Ini will. Allah. Konsep hak asasi manusia. Kau tahu konsep hak asasi manusia, Bang? Ini Allah. Perkataan Allah ini perkataan Allah atau bukan? Aku kasih tahu, Bang. Ini perkataan Allah atau bukan? Bahwa manusia itu diberikan hak asasi manusia. Ini perkataan Allah atau bukan? Memilih. Kenapa? Ini perkataan Allah atau bukan? Lalu apa hubungannya sama Allah belum mengetahui? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Allah belum mengetahui? Sedangkan di sini dijelaskan kok nggak ada untuk ke manusia. Di sini perkataan Allah jelas. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Padahal Allah belum mengetahui. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa di situ? Ya manusia lah. Lah iya, berarti kan dia bertujuan bertanya kepada manusia kan? Allah berkata kepada manusia. Nah, oke. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Padahal Allah belum mengetahui. Ya iya memang. Lah iya memang, berarti Allah tidak maha tahu kan? Karena konsep di sini menguji. Iya, berarti Allah ini belum maha tahu kan? Apapun yang terjadi yang maha tahu. Yang ngasih free will siapa yang ngasih free will? Allahmu di sini heran Allahmu. Mau itu ujian, mau itu free will. Bukan heran itu, Bang. Nih, di ayat lain disebutkan manusia itu nggak akan dirubah nasibnya kecuali jika manusia itu merubah nasibnya sendiri, Bang. Nah, itu linknya tuh di situ. Jadi merubah nasib apa? Ini jelas-jelas Allah belum mengetahui kok. Allah ini bingung, heran. Bukan itu, bukan konsepnya heran itu. Kau nggak tahu punya Allah yang heran? Bukan konsepnya heran itu. Oh. Kau belajar dulu kau ini metafora. Belajar dulu makanya kau ya. Dalam bahasa Indonesia. Belajar dulu. Oh, memang sejak kapan Quran itu punya metafor? Iya dong. Sama. Sejak kapan? Punya. Sakit jiwa punya. Sejak kapan itu punya metafor? Punya. Punya dari mana? Kalau ini Kristen ini ada. Kau baca ini. Yang harus kalian bahas itu kan. Dengar kau. Yang harus kalian dengarkan bahas ini. Itu. Allah itu heran. Ya jelas-jelas. Kau baca ini. Apa?
Kenapa punya Allah yang heran lagi? Tadi Allah belum mengetahui, kenapa Ini punya dari Allah mana? heran? Dari mana? Allah heran Dari terhadap mana? suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ini kenapa punya Allah yang seperti ini, nggak tahu apa-apa? Surat apa ini? Loh, surat apa? Surat apa ini? Kau baca. Surat apa itu, penerbitnya apa gitu. Ini. Surat Kau apa lihat. ini? Kadang-kadang kan Nggak ada tuh Al-Quran ya. suratnya kayak gini nggak ada. Oh ini Bukhari, hadis Bukhari 2788, hadisnya Sahih. Ya. Kenapa punya Allah yang heran? Makanya itu berkaitan dengan Allah tadi belum mengetahui. Nah, kenapa punya Allah yang heran? Hah? Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ini Allah sakit jiwa atau gimana sih? Bingung Allah. Nama aku siapa nih ya? Gelo. Ada nggak kau Bapak Gelo? Bapak Gelo. Oh, kau buta huruf ya? Kau buta huruf? Jangan kau buta huruf lagi. Cukup Muhammad yang buta huruf. Jangan kau buta huruf dong. Kau bisa baca nama saya? Ya. Jangan kau lagi buta huruf. Cukup Muhammad yang buta huruf. Nggak pakai kacamata, Bang. Nah, makanya di sini bahwa Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Kenapa punya Allah yang belum mengetahui dan Allah yang heran? Kenapa? Kenapa Allah seperti Ini apa ini? Ini surat Al-Quran. Yang ini apa hadis. Surat apa? Hadis Bukhari. Itu mah kiasan aja, Bang, kiasan. Kiasan Itu lagi? Heran itu kiasan seolah-olah gitu. Kalau seolah-olah, bahasa jadi manusia apa? Itu ya heran. Jadi sebenarnya apa di situ? Ya manusia ya gitu. Hah? Hadis kalau bertentangan dengan Quran itu nggak kami pakai. Oh, kau jadi mau menentang ini Bukhari? Kau mau menentang Bukhari? Kau tahu ini hadis Kenapa? Bukhari hadis paling lama yang paling digunakan sama umat Islam? Oh, bukan. Islam itu menggunakan Oh, nggak Al-Quran tahu. dulu, Bang. Kau mau menentang Islam Bukhari itu ini? Al-Quran dulu, Bang. Kau mau menentang Bukhari yang Sahih? Islam itu Al-Quran dulu, Bang. Al-Quran Iya. dulu, Bang. Itu awalnya. Tapi kalau misalnya Al-Quran aja kau bantah, sekarang mau membantah lagi Bukhari? Maka Kiasan dari mana? Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ini jelas. Itu heran sama sifat manusia itu. Oh, berarti Allah manusia. Bukan, Hah? ya bisa Sifat jadi maksud manusia. Bang Azrul itu benar. Sifat manusia itu Kayak kayak Allah gitu. manusia. Ada. Bapak Gelo, heran dia lihat sifat itu. Allah itu manusia maksudnya. atau gimana? Oh, Allah Kau punya aja sifat umat Islam aja heran, gimana Allah mau ini? Oh, Allah punya sifat manusia ya, heran ya. Dia kaget gitu ada kaumnya masuk surga. Hah, kok banyak gitu? Kaget dia ya. Iya. Ini Kristen nih Kenapa ada Allahnya yang heran? dibahas-bahas. Kau nggak bisa bantah ya? Harusnya kau tuh, dengar kau, harusnya kau itu. Kau kalian dengar itu, ya. Kau nggak bisa ngebantah, nggak usah bacot di sini. Kau usah soal framing. Kalau kau udah kalah, udah terpojok dengan ajaran-ajaran Quranmu yang sampah dan dongeng ini, nggak usah framing ya. Dari tadi Anda itu nggak punya data, hanya modal congor, teriak-teriak, framing ya. Cukup Nabi buta huruf aja, jangan Anda juga buta huruf ya. Ini sudah akhir zaman. Ini jelas kau nggak bisa bantah dengan data, modal teriak-teriak, modal congor. Nggak usah framing, nggak guna, kau nggak kepake di sini. Ya, kalau cuma modal congor teriak-teriak nggak kepake. Udah ya, kalah ya Turun. berarti ya. Berarti Islam nggak bisa membuktikan Allah Maha Tahu ya. Kalah ya. Mana sih? Azril gimana? Bela dong Allahmu. Katanya Allahmu Maha Tahu, mana dalilnya? Mana? Kita dari tadi udah nunjukin bahwa Allah tidak Maha Tahu. Saya buka data Surat dari tadi kok. Al-Hijr ayat 83. Oke, Al-Hijr Iya, ayat- tadi Allah itu kan Allah ditertulis Maha Tahu ya. surat Al-Hijr Itu ayat 83. iya, di bawahnya juga ada Allah Maha mengetahui. Tapi kenapa di situ tadi Allah justru belum mengetahui? Ini kontradiksi. Kontradiksi Al-Qur'annya. Allahnya pimplan. Kenapa Allah seperti ini? Ya. Ini jelas. Di atas hal Allah belum mengetahui. Tapi di bawahnya Allah Maha mengetahui loh. Ini gimana? Hah? Bingung. Pegangan biar nggak jatuh, Azril. Enggak lah. Terus bagaimana? Ya udah, saya turun, nanti barangkali ada yang bisa menjawab lebih bagus dari saya. Ya udah, kalau mau turun. Begitu lebih baik daripada ngomong asal, mutar-mutar, framing-framing. Itu yang lebih baik apa, ya. yang tadi Daripada kau itu cuma hanya Jibril modal naik ngomong turun kosong di itu. sini. Saya nggak suka. Yang Jibril naik turun. Turun. Iya kan katanya sehari naik turun, naik ke langit 7 kali. Terus? Loh, Allahmu juga turun sepertiga malam kan? Iya kan tadi kan dibahas katanya 50.000 tahun ya. Itu sebenarnya 50.000 tahun itu kalau manusia di zaman itu ya ke langit ke-7 itu perjalanannya 50.000 tahun, tapi malaikat itu sekali sekali terbang sama dengan sehari waktu akhirat. Mana dalilnya? Begitu. Yang nggak ada dalilnya ya
Kalau semua diceritain Al-Quran nggak bakalan muat Al-Quran setebal Lah, justru Pasti itu. ada ilmu-ilmu yang nggak bakal dibahas Loh. Al-Quran. Gaib itu kayak gitu. Jadi ada Loh. nggak bakal muat. Kan katanya Nggak Al-Quran bakal terperinci. muat. Berarti harus ditulis dong. Kan terperinci gimana sih kamu? Ini bagaimana kalau nggak seperti tertulis ini? berarti tidak terperinci dong dia. Banyak yang kurang. Allahmu mengatakan kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci ya dari sisi yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ini teliti lagi. Kalau kamu bilang begitu, kau berarti ini bilang bahwa Quran ini nggak terperinci, nggak teliti, nggak sempurna, nggak terperinci. Ya itu udah terperinci menurut saya. Loh, tadi kau bilang bahwa nanti kalau ditambahin akan sebanyak itu. Mana Bagaimana yang ini? ayat yang Kitab tadi yang itu? ayat-ayatnya telah disusun dengan Iya. rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, di mana terperincinya? Kalau kamu bilang itu nanti ditambahkan akan banyak bukunya. Ya jadi kan hal gaib itu nggak mesti di apa namanya nggak mesti bisa diceritain sebegitu gamblangnya. Katanya terperinci, teliti. Berarti nggak terperinci. Masa ayat di mana Jibril itu Bulan madu bersama babi. Yang dihalalkan Allah. Jauhi babumu, tapi diam-diam. Jangan haramkan Gauli babumu, dihalalkan Allah. Jauhi babumu, puaskan syahwatmu. Jangan haramkan Gauli babumu, dihalalkan Allah. Jauhi babumu, tapi diam-diam. ayo Bu Sofi joget dulu. Halalkan Allah. Gauli babumu, Puaskan syahwatmu. asik-asik. Modal congor, jajak berantem. Modal congor, jajak berantem. Ayo naik. Hai naik kambing. Satu lagi dari Mayora. Ada sikap yang bingung, tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat, ngomong kotorkan otaknya kotor. Tiba-tiba ada sikap yang bingung, tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat, ngomong kotorkan otaknya kotor. Baik Allahumma hubal. Hingga bingung hanya bisa merenung, dan seorang pun yang tak ada tapi terkala lalu nyemplung. Hey. Tiba-tiba ada sikap yang bingung, tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat, Ngomong kotor karena otaknya kotor. tiba-tiba ada sikap yang bingung, tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat. Ngomong kotor kata otaknya kotor. Baik Allahumma hubal. Si mama gak pernah menyuruh berhijab, karena istri-istrinya yang sedang buang hajat.
Terima kasih udah nunggu berhijab. Lalu turunlah ayat bokar jadi nikmat. Kambing kau bingung hanya bisa merenung. Tak seorang pun yang ada kami neraka lalu nyemplung. Pati-pati pun ada si kambing yang bingung. Tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat. Modal ngomong kotor karena otaknya kotor. Pati-pati pun ada si kambing yang bingung. Tercium batu salam satu batu. Kalau berdebat bisanya hanya menghujat. Modal ngomong kotor karena otaknya kotor. Ya, thank you yang tiap-tiap layar dan sudah support. Ini kita naikkan lagi ya. Gak usah terguncang, pegangan ya, para kambing-kambing ya, pegangan. Oke, kita naikkan ini ya. Kambing. Ini gurunda loh. Visi the big. Kamu Kristen apa Islam? Kamu Kristen apa sesat? Oh, ini nggak ada omongan lagi. Udah nggak ada perlawanan lagi. Salam bang. AFK nih kayaknya abangnya. Turun. Ada. Lagi sholat ya. Bentar ya. Dan naikkan lagi. Bentar ya, Kristen ya, gantian dulu. Oh, ini ada fansnya juga nih. Kok ada fansnya juga sih? Ya, sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Turunlah, nggak guna. Kenapa dia sakit hati ya? Pada terguncang nih orang-orang sepertinya. Ini Son yang dari tadi mau naik. Ya, Son. Ya, halo. Iya, Kristen apa sesat? Saya bisa jelasin bang. Gini. Iya, Kristen apa sesat? Sebelum saya jelasin bisa. Kristen apa sesat? Sebelum jelasin, turun. Islam. Gak sopan nih. Kalau ditanya tuh langsung jawab. Kenapa kalian tidak mau mengakui agama kalian sendiri sih? Kenapa kalian nggak mau mengakui lagi? Udah malu? Hah? Udah malu? Hah? Kenapa nggak mau mengakui agamamu sendiri? Udah malu? Apa gimana? Epilepsi nih orang-orang ini memang. Hah? Langsung dikikia lah. Oh, ditanya kok, gak guna. Saya nggak perlu. Kalau kamu nggak mau teratur di sini, turun aja. Gak usah buru-buru amat sih. Santai lah jadi orang. Jangan gak beraturan ya. Ya, selamat siang kita. Yang. Hah? Ini maksudnya. Panggil udah ayang-ayang aja. Iya. Oh, siang. Oh, ya saya maklum lah ya. Udah dari tadi nih kambing-kambingnya. Ini bikin room. Kamu Kristen apa Islam? Saya Islam. Oh, Islam. Oke. Apa yang kamu mau jabarkan tentang dalil-dalil tadi? Dalil gue baru masuk. Baru masuk. Belum ada dengar dalil-dalil apaan. Oh, jadi baru belum nyimak ya? Belum. Iya, tadi kan ada tuh. Bikin room kayak Kenapa? gini ngapain? Kenapa memangnya? Nggak usah berantem-berantem dah. Yang berantem siapa? Ya, kalian tuh kayak adu domba jadinya kalau kayak gini. Di mana ada dombanya? Iyalah, nanti kalau ada yang Islam naik gini-gini, nanti dah dikik, nanti ada yang marah. Lo itu menjelaskan tentang iman kan? Dan ajaran. Terus coba kenapa? dalilnya apa coba bilang? Iya, makanya kau tanya kenapa?
Ya udah, apa dalilnya? Coba. Iya, tadi kan membahas tentang dalil. Apakah di surga Islam itu ada tentang bidadari-bidadari yang dinikmati? Kau tahu itu nggak? Dalil dari mana bidadari dinikmati, itu bahasa dari mana? Nggak ada di Al-Quran bidadari ya? dinikmati, nggak ada. Oke, Dinikmati, oke, bahasa oke. dinikmati nggak ada. Ada Kan adanya bidadari, ada bidadari. Iya. Kaum Gak usah soleh. kejang-kejang dulu. Oke, ini saya Jangan kasih kejang. An-Naba 33 ya, surah Quran An-Naba 33 dan gadis-gadis montok yang sebaya. Ini apa? Garis montok. Itu lu dapat dari mana? Lah, Ini. nggak pernah baca kita. Kita nggak pernah Ini. baca apa-apa. An-Naba 33. Nggak ada itu. Buka Kok nggak ada? kita. Kok nggak ada sih? Atau Kamu jangan-jangan punya Quran nggak? nggak punya mungkin dia bang. Nggak punya ya? Iya. Atau mau saya beliin Alkitab aja? Kan kalian seolah-olah madu domba yang typing. Lo mana mengadu dombanya? Di mana mengadu dombanya? Ya tetap aja adu domba kayak gitu. Mana tetap aja adu domba? Di mana adu dombanya? Ya kalian bilang-bilang kayak gitu, otomatis orang Islam marah nih di typingan. Lo marahnya di mana? Ini sedangkan nggak saya yang memberikan dalil dan gadis-gadis montok yang sebaya. Fobia banget tuh, kenapa kalian Islamophobia banget tuh kenapa? Kenapa Karena fobia kalian apaan sih? minoritas. Karena kalian minoritas di Loh, Indonesia. kami jelas minoritas tapi berkualitas, tidak seperti Anda yang mayoritas tapi tanpa kualitas. Sedap. Bacot. Loh, kok bacot? Iyalah. Memang bener kan? Kalian Bener kan kan? seolah-olah kayak dendam kesumat gitu sama orang Dendam Islam. apa? Apa yang dendam? Padahal orang Islam ini biasa-biasa aja sama kalian loh. Biasa-biasa aja. Iya. Biasa-biasa gimana? Ketika kalian umat Islam membubarkan gereja kami ya, pada saat kami sedang beribadah itu biasa-biasa aja. Kami juga minoritas biasa aja, itu kayak udah hukum alam, terima aja. Hukum alam apa? Memang ajaranmu untuk mengajarkan biasa-biasa aja tanpa harus memerangi kafir. Kalian tuh yang kafir kan, tahu gak sih? Iya, kalian itu mau suruh memerangi kafir kan? Enggak. Kalau kalian Enggak. perangi udah mati kalian semua, nggak ada kan kami Loh, perangi. justru kenapa kalian nggak mengikuti Allah kalian disuruh perangi kafir? Iya, orang Islam ngebom gereja saya itu biasa, Bu. Hmm. Itu ajaran Ibu. Kalian tahu nggak? Orang Muslim ngebom gereja saya biasa, Bu. Itu ajaran Ibu. Enggak ada ajaran di Islam kayak gitu. Masa? Tapi 198 pesantren terlibat jaringan teroris menurut Densus 88. Itu oknum. Kalian juga ada loh oknum. Jangan buta, jangan pura-pura buta deh. Banyak loh informasi yang bisa dicari. Bu, yang Apa? ngebom itu yang dicari Densus 88 itu orang apa itu, Bu? Yang dicari Densus 88, orang apa itu? Saya punya teman mantan pengebom gereja di Bandung, di Jawa Barat, 2 gereja dia bom. Enak ya kemenan lu sama teroris. Sekarang dia pendeta di Sulawesi, sudah bertobat. Satu lagi seorang perempuan, dia pernah dibayar jadi pengantin bom. Sampai dia pindah rumah 9 kali, sekarang dia sudah Itu Kristen. oknum. Kalau kalian seolah-olah Banyak oknum, ajaranmu yang mengajarkan itu. udah nggak hidup di sini, udah nggak hidup. Ajaranmu yang mengajarkan itu. Ajaranmu yang mengajarkan itu. Buktinya sekarang kalian masih bisa kan buka TikTok, live, buka Rumini, nggak diperangi Loh, kan? berarti kamu nggak mengajarkan Islamanmu. Justru Islam itu mengajarkan untuk memerangi kafir. Kalian Loh, tidak dari mana? Pedalami dulu. Islam itu penuh damai, asal Penuh damai dari mana? Kami mengurangi jumlah potensi terorisme seperti ibu yang akan dibayar jadi pengantin bom. Kami itu membantu pemerintah kau fitnah Indonesia. ya, kau fitnah ya, Saya seolah membantu aku ingin jadi Densus pengantin bom. 88. Kau udah fitnah Saya jatuhnya ya. membantu Densus 88 supaya ibu tidak jadi pengantin bom sama seperti teman-teman saya. Bu. Kau udah kayak seolah-olah menuduh Ibu saya. akan dibayar apa Fitnah mengenai orang Anda. kafir berangkat ke Palestina. Ini. Karena itu ajaranmu. Fitnah Ini Anda. ajaranmu ini. Lihat nih depan matamu. Jangan baca separuh-separuh, sepotong-potong kayak gitu deh. Kalau Loh, ini. kitab kalian dipotong-potong. Ini dari surah ini, dari Quranmu. Potong. Ini nggak potong-potong, ini satu ayat nih. Satu ayat. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Potong-potong. Apa yang potong-potong? Kalian pelajari aja semuanya. Loh, ini makanya saya bilang, kalau kau tadi berkata seperti itu aman-aman aja, damai-damai aja, justru kalian tidak mengikuti ajaran Islammu, ajaran Allah. Karena Allah di sini disuruh untuk memerangi Mending orang-orang nonton kafir. Ini YouTube Felix Xiao, Ustad Felix Xiao. Ustadz botol, ditontonin. Ustadz botol yang kau tonton, ya? Ini disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Perangin, nanti diperangin beneran nangis kalian. Lah justru itu, makanya ini ajaranmu yang mengajarkan perang-perang. Ini padahal udah bebas loh kalian, nggak ada yang diperangin, malah dibilang cek. Loh, berarti kamu tidak mentaati ajaran Allahmu. Toleransi. Berarti kau itu tidak mengajarkan Allah, tidak mengajarkan Islammu dong. Yang non Muslim tetangga banyak, yang non Muslim nggak ada baik-baik aja. Ya berarti itu tidak Islam, berarti bukan Islam dong. Berarti bukan Islam.
Lah ini ajaranmu. Iya ajaranmu tapi yang berkata seperti ini. Tidak, Anda memotong-motongnya. Lo potong dari mana? Ini kau baca? Kau baca? Kau nggak pernah baca Quran? Itu ayat semuanya. Anda Kau nggak pernah baca Quran? Justru yang jadi teroris itu, justru yang jadi teroris itu mereka yang comot ayat Al-Quran sepotong-sepotong kayak gini nih, makanya jadi teroris. Oke, Anda tahu kan itu dicomot Loh ini makanya ajaran Anda justru mengajarkan untuk perangilah. Anda sendiri mengakui itu dipotong-potong. Loh ini ayatmu nih, kau lihat nih, kau baca At-Taubah 1, 2, 3. Potong dari mana? Ini At-Taubah 123. Potong dari mana? Baca semuanya, kau pahami. Ini semuanya nih. Wahai orang-orang, saya baca semuanya, kau dengarkan makanya, jangan modal congkak teriak-teriak. Ya, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini apa? Pelajari aja lah dulu. Loh kau yang pelajari. Mana sih? Tahu, Kau aja nggak tahu ini ada dari mana. Justru kalau kamu berdamai, kalau sikapmu berdamai, justru kau tidak mentaati ajaran Allah. Kalau kau masih mau ajaran Allah ini seperti ini, ya kau harus perangi. Kenapa kau nggak perangi? Kenapa kau nggak perangi orang-orang kafir? Umur gua udah 31 ya. Ya kenapa kau perangi ini? Perangi dong. Senggol dong nih. Apanya mau disenggol? Lah ini soal ajaranmu kok yang nyuruh? Mana sih? Karena kalian tuh nggak tahu agama Islam kayak mana, makanya kalian Islam Loh, ini. banget. Fobia dari mana? Ya pakai Hamas ya. Nih, suruh perang. Kalian Islam itu nggak ada damai-damainya. Gak usah ngajarin kami tentang toleransi, ya. Gak usah sosokan mau ngajarin kami toleransi. Ya. Dengarkan saya bilang. Kalau udah mati nggak buka TikTok. Ya justru itu makanya dengarkan saya bilang. Kalau seandainya Tuhan saya, Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus saya tidak mengajarkan tentang kasih, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Kalian sudah rata sama kami. Dengarkan ini, ya. Kalian gak usah sosokan ngajarin kami toleransi. Kalau kalian mau ngajarkan kami toleransi, jelas kami akan perangi kalau kami tidak diajarkan kasih. Ya, dengarkan ini. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang kasihilah musuhmu, ya, kalian sudah rata dengan kami. Ya, ketika kalian membubarkan gereja kami, kalian membubarkan pada saat kami beribadah, ya, kami balas dengan perbuatan kalian seperti itu. Dengarkan ini, ya kita. Ya, kami diajarkan kasih. Mengasihi sesama, kasihilah musuhmu. Ya, kalian tidak pernah diajarkan tentang kasih, justru kalian diajarkan tentang perang terhadap orang-orang kafir. Ya, tetapi Tuhan kami Yesus Kristus mengajarkan kasihilah musuhmu. Tidak ada ajaran yang lebih baik dari ini, ya, dari Tuhan kami. Kalian mau membom gereja saya, kalian membubarkan tempat-tempat ibadah Kristen. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Berdoalah bagi mereka yang memusuhi. Berdoalah. Berdoa bagi mereka yang menganiaya. Kalau kami mengikuti manusia kami, Bu, sudah saya bantai Anda semua di Indonesia. Iya. Saya akan mendaftar duluan maju untuk membunuh kalian orang-orang muslim di Indonesia. Betul. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kasihilah karena aku juga mati bagi orang-orang muslim. Aku menebus dosa orang-orang muslim. Biarlah kaum Kedar dan Nebaya itu datang kepadaku dan mereka mendengar keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Kalau saya menuruti nafsu saya, Bu, saya tidak ragu-ragu untuk membantai kalian yang ada di Indonesia. Ya, saya akan mendaftar sukarelawan pertama yang akan membunuh kalian di Indonesia. Kalian sudah membom gereja kami. Kalian mengubarkan tempat ibadah kami. Saya mendengar dengan telinga sendiri kalian mengkafir-kafirkan ajaran Kristen. Saya belasan tahun menjadi Kristen, pendeta saya sama sekali tidak pernah menyinggung ajaran Islam. Kami tidak pernah tahu bahwa Muhammad lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Kami tidak pernah tahu namanya adalah Katem bin Abdul Alat. Kami tidak pernah tahu bahwa kalian itu disuruh untuk memerangi orang kafir. Ya, pendeta saya selama belasan tahun tidak pernah menyinggung Muhammad sama sekali. Tetapi kalian di masjid khotbahnya selalu tentang Alkitab. Kalian mengkafir-kafirkan kami, merendahkan kami seperti binatang. Ya, kalian menghalalkan pernikahan anak kecil dengan bocil, surat 6 ayat 4. Kalian tahu orang dulu nikah umur berapa? Gak usah sosokan ya, ngajarin kami toleransi. Ya, Gak usah sosokan. Kalian tahu sejarahnya bagaimana orang sebelum Islam, orang Kristen menikahi umur anak di bawah 10 tahun sebelum Islam. Usia bayi. Itulah ajaran yang ditentang oleh Tuhan Yesus kami. Anda fitnah. Anda fitnah. Fitnah Anda yang nggak tahu apa-apa kok fitnah. Kalau fitnah kenapa ustadzmu takut sama saya? Ustadzmu, saya bisa tunjukkan videonya, menyediakan 100 pengacara hanya untuk menangkap Sofia Al-Hayat Indonesia. Ustadzmu bukan kamu ya, kamu orang awam nggak tahu apa-apa. Menakim Ali takut sama saya. Menakim Ali lapor sama Habib Rizik. Wafin aja Ustadz RU lapor sama Habib Rizik, kenapa? Untuk apologet Kristen Indonesia. Iya, kamu nggak tahu apa-apa deh. Ya, kamu nggak tahu makanya. apa-apa tentang kami, Bu. Kamu nggak usah sosokan. Sosokan apa? Nggak usah sosokan ngajarin kami tentang toleransi. Justru kalau kamu berdamai, justru kamu tidak mengikuti ajaran Islammu.
Ya, Tukang adu kamu domba, tidak mengajar, tanpa kamu ada tidak daya, mengamalkan semua ajaran damai aja di Islammu. Justru Indonesia. kamu ini di sini mengajarkan tentang perang-perang, disuruh perangi kafir. Ya, ini jelas. Ya, kalau Tuhan Yesus kami tidak mengajarkan tentang kasih dan disuruh mengasihi musuhmu, Tuhan ya, Yesus kita akan perang buat sama kalian. tidak pernah menyebarkan kekristenan dengan perang. Tuhan berkata apa? Kalau mereka tidak menerima engkau dan berita Injil dan keselamatan, kebaskan debu di kakimu dan pergi ke kota lain. Ngerti kamu? Amin. Kami tidak disuruh seperti nabimu, memasang rantai di leher sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tidak, Bu. Muhammad berkata, aku diberi 5 kelebihan. Salah satunya adalah teror yang dimasukkan di dalam hati musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Dan sebaik-baiknya kamu adalah umat yang memakaikan rantai di leher orang-orang kafir supaya mereka bersyahadat. Saya tahu semua sejarah Islammu, Bu. Saya belajar Quran dan Islammu selama 5 tahun ini. Ya. Mudah-mudahan Kamu dikasih gak ada hidayah apa-apanya, Anda kamu ya, gak ada supaya apa-apanya. Hidayah apa? Allahmu nggak ada hidayah-hidayah. Usah sosokan. Hidayah. Nggak ada Allahmu, nggak ada hidayah-hidayah. Ya, kau usah sosokan sama saya di sini. Kalian tuh yang Kau ngomong aja nggak pakai dalil. Tadi aja udah Ya. ngaku. Nggak usah sosokan. Nikahi bocil, surga penuh lendir, ereksi 70 tahun. Itu ajaran kamu. Itu ajaran yang kamu ajarkan, Bu. Hah? Mudah-mudahan kalian dikasih hidayah. Nabimu mengatakan wanita itu terbatas. Kalian sendiri mengakui tadi. Kalau seandainya Nabimu diperbolehkan, kalian yang membunuh seolah-olah kalian yang menjadi teroris. Surah 4 ayat 34 kamu boleh dipukul sama suamimu sampai biru-biru badanmu. Nabimu mengatakan wanita otaknya setengah dari laki-laki. Nabimu mengatakan wanita disamakan dengan keledai dan anjing. Saya punya hadisnya. Keluar Jelas. Kamu perempuan Itu ajaranmu kok. kalau dari Islam itu nggak waras, Bu. Kalau kalian tidak mau dipoligami di bumi, kalian akan dipoligami di surga dengan 72 wanita-wanita berdada montok dan bervagina rapat. Dan syahwat laki-laki jika ada di surga ereksinya 70 tahun. Saya kasih tahu Anda, Bu ya, teman saya 2 jam aja ereksi masuk rumah sakit. Hah? Suamimu bakal ereksi 70 tahun di surga. Itu waras, Bu. Tinggal nunggu Anda aja di poligami. Saya Tinggal nunggu tanya aja sama di poligami ibu. loh. Saya tanya sama ibu di surah Al-Mu'minun, apakah ibu mau berbagi kelamin, berbagi kemaluan suami ibu dengan wanita lain? Jangan melihat Islam aja, orang lain juga ada, nikahi berbagi ada. Saya tanya, ini kan ajaran Allah di dalam Qur'anmu yang katanya Allah maha sempurna itu. Allahmu menyuruh laki-laki berbagi kemaluan dengan babumu, Kalau dengan mampu, budak-budakmu. Anda jangan sepotong-sepotong. Itu kan ada jika Saya mampu. tanya, Bu. Tidak mampu, tidak usah. Saya tanya, babu-babu atau budak itu boleh digauli. Saya tanya, jika ibu Enggak, mendapatkan dari mana kalian suamimu, dapat babu boleh saya digauli? Dari tanya, mana kalian dapat hadis kayak jika gitu? ibu- Kau jangan fitnah ya. Ibu mendapatkan suamimu tidur diranjang dengan pembantumu. Fitnah. bagaimana reaksimu? Fitnah kau ya. Fitnah. Dan baca surat Al-Baqarah. Dia nggak tahu apa-apa bilang fitnah. Makanya belajar deh. Kalian itu yang tidak tahu apa. Belajar. Umur gua udah 31 ya. Belajar deh, makanya. Kita lu Gak pernah baca Quran. Kalau lu baca Quran pasti lu tahu. Kita nggak tahu Iya, apa. makanya kamu nggak pernah baca Quran, makanya kamu nggak tahu. Makanya apa? Babu-babu TKW Indonesia yang ke Arab, kasusnya berapa? 1.200 hampir per tahun. 1.200 kasus TKW Indonesia yang ke Arab pulang-pulang dihamili bawa anak. Kenapa? Karena majikan menggauli babunya, betul? Jangan bilang orang Kristen nggak ada kayak gitu ya. Oh, itu ajaranmu? Pertanyaan saya, itu ajaranmu, itu di Quran. Ajaranmu yang mengajarkan itu? Coba Tidak, mana tidak, ayatnya? tidak, Keluarin tidak, ayatnya. tidak. Jangan keluarin sepotong-sepotong, keluarin. Oh, ini aja kamu nggak bisa bantah kok. Keluarin ayatnya, keluarin. Karena kamu nggak tahu apa-apa. Ya, Pokoknya nggak kamu tahu hanya apa-apa. cuma Saya nanya, memang cuma nanya masih jauh menghafal, dengan tidak tahu artinya, dibodoh-bodohin sama ustadz-ustadz yang botol. Nah, ini hasilnya kamu. Belum aja nanti kamu dipoligami, ya. Belum aja kamu nanti dipukul kalau kamu udah bersuami seperti Anissa 34, boleh Saya memukul bersuami. istri. Saya sudah Ya. bersuami. Oh, saya berarti sudah kamu udah pernah di tidak Anissa ada 34, udah dipoligami. pernah di gini nih. Saya Nih. tanya. Tidak ada dipukul, tidak ada dipukul. Poligami. Ibu dipoligami tidak? Ibu dipoligami Tidak dipukul, tidak Loh, kenapa belum? Loh, Poligami kenapa dong. belum, Bu? Suamimu harus mempoligami kamu. Itu kan suratmu dan ayat di dalam Quranmu. Jangan Anda potong-potong, kan saya sudah bilang itu dibagikan ke orang yang mampu. Itu pun bukan untuk nafsu. Dipoligami. Kalau yang untuk nafsu itu oknum. Kalian di agama kalian juga ada oknum kan? Di agama kalian juga ada oknum, anjing. Tapi kami tidak diajarkan seperti itu. Kok keluar Tapi sih tidak bahasa diajarkan basi? seperti itu. Bahasa Jangan kamu bawa-bawa nabimu dong. Gimana sih? Nabimu itu Seanjing-anjingnya anjing, ya. Anjing kecil itu anjing itu tidak akan mengawini anjing kecil, ya. Seanjing-anjingnya anjing itu tidak mengawini anjing kecil. Tetapi Muhammad itu justru mengawini anak di kecil. dalam nama Tuhan Yesus. Kalian memotong-motong, kalian memotong-motong hadis fitnah akhir zaman. The name of God.
saya berdoa ibu akan merasakan sakitnya di poligami. Ibu akan merasakan sakitnya bagaimana suami ibu berbagi kemaluan sesuai dengan sunnah nabimu itu. Kalau di agama saya doa Anda tidak dikabulkan. Kita Wow. kalau di dunia nggak Berarti kamu nggak mau dipoligami, surga kamu dipoligami. dipoligami Saya kita. tanya. Berarti kalau suamimu mempoligami kamu, bagaimana sikapmu? Saya tanya. Kan saya sudah jelaskan, itu bagi yang Wow. mampu. Suami saya tidak Oh, mampu, berarti Mbak. kamu munafik. Ya. Suami Kamu saya bukan tidak kamu mampu. poligami, Itu ada, itu Saya udah jelas tanya, kata-katanya. saya Nggak usah Anda potong-potong, Saya nggak usah. tanya, Nggak usah Anda potong-potong, nggak usah Anda Udah potong-potong. terguncang. Nggak usah Anda potong-potong. Itu udah jelas-jelas bagi yang Terguncang. mampu. Bagi yang mampu tidak usah dipotong-potong. Bagi yang mampu. Terguncang. Bagi yang mampu. Nggak usah tolong, tolong Terguncang. baca ya. Bagi yang mampu, jangan untuk mata Anda. Terguncang. Apa? Saya tidak memiliki Terguncang. seperti Anda. Dia nggak tahu Al-Qurannya dia sendiri, Teman-teman, sesuai dengan ajaran Islam. Saya sudah jelaskan dikasih di tahu, mana-mananya. tapi terguncang. Itu ada lanjutannya. Bagi yang mampu. Tapi tetap di surga kamu Terguncang. tetap dipoligami kita. Kamu tetap dipoligami sama Tidak bagi yang mampu, Mbak. Bagi yang mampu. Gimana sih ini perempuan-perempuan Islam di dunia itu dia udah dipakai rame-rame, terus di surga juga nanti dipakai rame-rame. Gimana sih ini? Bagi yang Gimana? mampu. kita di surga nanti kamu dipoligami, harus mau. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu di surga. Di surga, di agama saya, di surga nanti Itu dengarkan. tidak ada nafsu, tidak Pakai ada dalil, nafsu jangan pakai congor. Dengarkan nih. Al-Mu'minun ayat 6 dan 7. Nih ya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali apa? Terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki ini. Babumu boleh diwik-wik sama suamimu. Ini boleh nih. Ajaran apa ini? Sesat. Pertama. Bulan madu bersama babu. Bulan madu bersama babu, tiada yang mengganggu. Emang otaknya Bulan madu diranjak si babu, hanya kita berdua. Kebetulan sama Hafsa, lalu turunlah ayat. Bulan madu bersama babu. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Jauhi babumu, tapi diam-diam. Jangan harapkan babumu, yang dihalalkan Allah. gauli si kita, babumu. Puaskan syahwatmu, lagu kalian menghina agama saya, melecehkan agama saya. babumu, dihalalkan Allah. gauli si kita, babumu. Tapi diam-diam. Jangan harapkan Asik. yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, Gauli babumu. puaskan syahwat. Bulan madu bersama babu. Ya. Ya sudah, Jelas ya? saya rekam lagunya Anda Oh melecehkan. iya, rekam aja. Ini kok tayang kok ada di YouTube ya, ada di rekaman saya juga. Ini terekam, tenang aja, nggak usah kau panik ya, nggak usah terguncang. Kau kira dengan kamu bilang mau rekam gitu terus kita terguncang, Ini kita panik. lagu saya ya. Itu saya nggak rugi. Ini lagu Sofi Al-Hayat. Anda bisa download ya di Spotify dan di YouTube saya. Silahkan Anda sebarkan. Asik. Ini lagu saya harus hits loh ya. Harus jadi nomor 1 ini tahun 2020. Aduh, viral nih. Harus jadi nomor 1 viral di Indonesia. Asik. Gauli babumu sesuai dengan surat Tahrim ayat 1 sampai 5 dan sesuai dengan Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Gauli babumu. Emang kayak Kristen memang Oke. tukang domba. Kristen Kita tukang play domba. lagi. Let's go. Performance by DJ Rompir. Lagu terviral 2023. Bulan madu bersama babu, tiada yang mengganggu. Asik. Jadi orang damai-damai aja, jangan nangis. Bulan madu diranjak si babu, hanya kita berdua. Kebetulan sama Hafsa, lalu turunlah ayat. Yang kambing-kambing. Bulan madu Pegangan yang bersama kuat. Jangan harapkan Gauli babumu. yang dihalalkan Allah. Gauli babumu. Tapi diam-diam. Jangan harapkan Gauli babumu. yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, Gauli si kita, puaskan syahwatmu. Jangan harapkan Gauli babumu. yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, Gauli babumu.
Gauli babumu, gauli babumu, puaskan syahwatmu. Madu bersama babu. Bulan madu bersama kita. Babu. Dan madu bersama babunya kita. Kalian tahu ya, Ada Prof Meta. fitnah Ya. Bunda Maria kalian. Shalom, Prof Meta. Shalom, shalom. Ini ada orang munafik, Prof. Kalian tahu orang Yahudi memfitnah Bunda Maria kalian berzina. Ya. Iya, nabimu tuh berzina sama babu. Kok Nabi bejat seperti ini masih dipercaya sih? Elo, orang kan biasa itu kan sama yang lebih bagus gitu, yang panggung. Oh iya. Kenapa Nabi saya berzina dengan babu? Iya, itu tadi. Berzina sama babu. Ya, surat At-Tarim ayat 1. At-Tarim. Nanti sebentar saya tanya. Kalau berzina itu biasanya lebih bagus. Misalnya ya kan, kayak misalnya Pangeran Charles itu dia selingkuhnya sama Camilla Parker Bowles gitu kan. Bangga kali kalian kalau perselingkuhan ya. Ini lucu gak sih? Masa selingkuh sama babu? Ya daripada nggak ada. Kalau kata Muhammad ada lobang, ya udah masukin aja. Gauli Kasian banget. babumu, Udah diludahin di bom masih aja dibela. puaskan syahwat Muhammad. Bukan kasihan lagi. Seorang nabi kok seleranya babu sih kita. Aduh, gimana sih kamu? Nabi loh, junjungan tertinggi loh, seleranya sama Ya babu. kenapa dengan babu? Babu juga manusia Kenapa kan? nabimu seleranya sama babu-babu sih? Kenapa? Ada Babu apa juga dengan manusia kan? Loh, iya saya tanya sama kamu, lebih baik makan babi atau lebih baik menggauli babu? Makan babi lah. Babu dong. Babu. Kalian kebanyakan makan babi makanya otak. Babu dong. Enggak, saya tahu sekarang kenapa babi itu di dalam Islam nggak boleh dimakan. Karena sesuai dengan Sunan At-Tirmizi 1375, babi itu boleh digauli. Karena babu lebih kerenyah. Kriuk gitu loh. Rasanya, kalau babi guli kan rasanya manis, tapi kalau babu itu rasanya kriuk. Kalian aja berani keroyokan lah sama yang Loh, Anda naik sendiri. Kalau Anda naik sama keluarga Anda baru. Silakan kamu naik rame-rame sama Ustaz. Iya. Kamu masjid coba diundang. Kita. Saya kasih kamu waktu 10 menit. Kamu sekarang lari ke masjid, undang temanmu rame-rame masuk sini. Ustadzmu sekalian panggil ke sini. Suruh jelaskan ini surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Mengapa Ustaz buang waktu debat sama kalian percuma. Naikin sini. Kebanyakan makan. Allahmu naikin sini juga. Muhammadmu naikin sini. Pancing pita Gitu loh. babi naik ke otak Ya. kayaknya. Makanya otak yang dipakai. Lo daripada minum kencing ontak. Nggak ada yang minum kencing otak. Oh, yang buka ini ya. Kita nggak tahu apa-apa, kita minim narasi kita. Aduh. Parah. Kasihan ini. Saya Masa nggak nggak pernah minum tahu? kencing ontak. Kalau kalian pasti Loh, makan kenapa babi, justru kan? nggak minum Kalian kencing pasti ontak? Minum makan dong. babi, makanya Kau lebih kita pilih naik mana? otak, kan? Minum kencing ontak atau makan babi? Saya nggak pernah makan babi, nggak pernah minum kencing ontak, nggak pernah. Oh, berarti Kalau minum. kalian pasti Loh, kenapa pernah nggak kan minum? makan babi kan? Kenapa nggak minum? Makanya cacingnya Minum tuh dong. naik ke otak cacing Minum pitanya dong tuh. kencing ontanya. Kenapa nggak diminum? Minum dong, kan Baginda minum. Kalian Kamu yang minum Islam dong. aja dari tadi minta naik nggak kalian naikkan. Tuh. Minum dong. Itu. Tuh. Elo, 2 menit AFK. Ya ya. Kencing Oke, Prof. ontak dan susu ontak dicampur jadi satu. Nih lihat nih. Asik. Nabimu nih. Iu. Kalau saya nggak pernah minum kencing ontak, tolong ya. Kalau kalian pernah kan makan Loh, babi? justru ya? itu Cacing dong, pitanya naik harus ke otak, minum kan? dong. Naik ke Kalau otak babi kan enak. pitanya. Babi enak. Kencing diminum. Itu makanya cacing pitanya itu naik ke otak, makanya otak. Nah, kalian kalau naik ini banget. justru ya, Jadi saya justru pakai ini. air otaknya. Itu. Justru limbah kalian minum. Minum kencing ontak dijual Atau kencing. seanjing-anjingnya kita nggak pernah ya apain anjing. Hah? Justru seanjing-anjingnya anjing itu nggak pernah kawin sama anjing kecil, Nggak tapi pernah Muhammad anjing, justru nggak pernah makan babi. Muhammad justru yang mengawini bocil. Lebih anjing siapa? Muhammad. Anjing lucu-lucu kayak gitu malah dimakan. Astaga kalian nih. Kalau lebih Muhammad lebih anjing daripada anjing, orang dia ngawinin bocil. Yang kalau Nabi Muhammad itu, Nabi Isa itu yang kalian sembah Tuhan itu nabi bagi kami. Narasi kosong kamu. Narasi kosong binatang. Bu, kalian aja yang mengolah fakta. Bu Gita, Kalian berenang Bu Gita. jauhkan fakta. Bu Gita, saya mau nanya dong, kira-kira onta kalau dikasih minum air kencingmu mau minum nggak ya? Di Islam pernah ngajarin minum kencing otak enggak ada. Onta aja, nggak mau minum kencing. Kalau saya nggak pernah minum Kamu kencing otak. Kalau Anda pasti pernah makan anjing, makan babi, makanya otak kalian nggak jalan lihat lagi. ya, minum kencing onta. Saya carikan hadis nabimu ya.
Paling Kalau dibantah kalian emang pernah kan makan babi, minum darah babi, makan anjing. Seanjing-anjingnya saya nggak makan anjing. Ini apa nih? Hadis Jami At-Tirmizi 1768. Kitab apa? Makanan. Judulnya apa? Ya beda aja terus mudah-mudahan. Minum kencing onta. Ya, amin. Minum kencing onta. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin bla 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 dari bla 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 dari Said dan Qatada, Muhammad sekelompok orang apa itu? Urainah datang ke kota Madinah. Lalu mereka pun berduka, maka Nabi kemudian dia bersabda, minumlah dari air seni dan air susu onta nih. Lihat nih Bu, minumlah apa? Air kencing. Itu kenapa dulu? Kenapa dulu dia minum? Kenapa dulu? Loh ya terserah. Jangan dipotong-potong ya. Itu kenapa dulu? Ada alasannya. Kalian kalau seandainya kalian di gurun tersesat, nggak ada air, jangankan kencing, teman kalian aja kalian makan. Lewat babi kalian makan, lewat anjing, kencing anjing kalian minum mungkin. Botol. Memang wanita muslim otaknya setengah memang betul. Otak kalian yang setengah kepakainya karena kebanyakan makan anjing. Otak wanita Islam itu setengah memang. Kamu mau dipoligami, suamimu ereksi 70 tahun di sorga, suamimu mendapatkan Kalian itu aja jurusnya tentang Nabi menikahi anak kecil. Padahal Ya sebelum memang Nabi fakta. menikahi anak Itu kecil. fakta. Itu fakta. Faktanya juga saya jelaskan faktanya juga ya. Fakta Saya jelaskan bahwa juga Nabi faktanya ya menikahi Sebelum anak Nabi kecil dan Muhammad merudalnya menikahi 9 tahun. Aisyah, Coba bagaimana sebelum kau? Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Bagaimana seorang sebelum nabi itu anak-anak menggauli di dan sana merudal di umur menikahi 9 tahun? Coba kaum sana otaknya menikahi gimana? anak kecil semua. Gimana? Hah? Kenapa nabimu itu yang harusnya menjadi panutan tapi malah menggauli anak kecil? Disuruh Allah pula. Nggak tahu nih otak motong-motong anjir. Oh, bahasanya Islam banget memangnya. Terserah saya. Sangat Islamnya. Saya dosa saya yang nanggung. Kalau kalian Nah, iya, nggak apa-apa. Kau tunjukkan Islammu aja di sini. Pintar banget tuh. Nggak apa-apa. Makanya Oh iya kalian dong. bebas ngapa-ngapain. Jelas dong, Tuhan saya pintar. fitnah. Tuhan saya karena memang maha kuasa. Dia tahu segalanya. Tidak seperti Tuhanmu. Nggak ada. Kamu segalanya, tapi Allah katanya itu nggak ada. Allah tuh nggak ada. Allah tidak maha dia tahu. cuma utusan. Udah ada tuh. Nah, Allah tidak Ada maha juga tahu. ayatnya. Dia cuma utusan. Tuh baca. Nabimu. Kalian makanya cari tahu mana gimana apanya. Sebelum Nabi menikahi Aisyah, Aisyah itu mau dinikahi sama orang lain. Di rudal sama nabimu ada bocil di rudal Muhammad, ada bocil di rudal Muhammad. Tidak, Aisyah itu dia umur 6 tahun, dengerin saya, dia umur 6 tahun nggak langsung disetubuhi. Digauli umur 9 tahun. Baru disetubuhi. Digauli Itu umur untuk 9 tahun. menyelamatkan dia dari orang-orang Digauli karena umur 9 tahun. menikahi anak-anak di bawah 10 tahun. Iya, digauli umur 9 tahun. Dengan Nabi engkau pernah main lato-lato. Orang sekarang sama orang dulu beda tingkat dewasanya. Bu, anak umur 6 tahun ini pegang Dulu lato-lato. kaum Anda juga nikahin anak-anak kecil. Kaum Anda dari dulu sudah menikahi anak-anak kecil. Asal Anda tahu ya. Sebelum Nabi Muhammad menikahi Aisyah, sebelum Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum kalian sudah menikahi anak-anak kecil. Mana dalilnya kita? Kamu jangan Kalian asal cari lihat. tahu Dalilnya mana kita? semuanya. Jangan cari tahu sepotong-sepotong. Mana dalilnya kita? Kamu jangan takia di sini. Mana dalilnya? Kalau ini ada dalilnya Itu nih bahwa ada Muhammad menikahi dalilnya. Aisyah. Di sini ada dalilnya bahwa Itu Muhammad menikahi Aisyah. Muhammad bukan nikahin anak kecil, itu kalian ke 6 tahun terus disetubuhi, tidak. Disetubuhi Tunggu dia berapa? balik dulu, setelah balik baru disetubuhi. Kalau saya bilang, kalau saya bisa kasih dalilnya, Anda mau murtad? Tidak. Modal congor ternyata. Islam tidak. Modal congor ternyata. Memang nggak pernah tahu apa-apa. Ya kita ini model congor. Nanti kalau dikasih ayatnya dia bantah. Nah itu. Kita tuh kayak gitu. Gak tahu ayatnya, dikasih ayatnya dia bantah. Modal congor. Dari mana kalian mau sepotong-sepotong? Potong dari mana? Kalau saya kasih dalilnya bahwa Aisyah itu digauli umur 9 tahun, ya, itu kamu murtad atau tidak? Perempuan. Nggak ada yang lain. Nggak mau kan kamu? Nggak, Orang yang takut kan? Islam ada tuh yang mau naik. Takut kan? Takut kan? Kau takut kan? Apanya yang ditakutkan? Kau takut kan? Sedikit Saya kasih dalilnya Aisyah itu digauli masih kecil umur 9 tahun. Kau takut kan untuk murtad? Coba naikkan orang-orang muslim kalian. Coba Kenapa kau ngatur-ngatur? Kenapa kau ngatur-ngatur? Nggak berani kalian. Kau nggak berani dari tadi aja naikin kok. Kau ngatur-ngatur. Kau nggak punya apa-apa. Kau nggak punya otak dan kamu nggak ada kepintaran dalam kecerdasanmu. Iya, kau yang paling Karena itu pintar. karena kamu modal congor. Aku nggak ada. Nah, karena kamu modal congor, nggak tahu apa-apa, dikasih dalil, tapi kamu berdalih dengan cuman asumsi dan omong kosong doangmu itu Ada yang tanpa asumsi, tahu. belajar Ya ada agama saya tahu bagaimana agama saya.
Mana dalilnya kalau kau tahu kita? Kau aja dari tadi bilang mana ayatnya, dikasih malah kau bantah. Itulah kau kita, nggak ada otak motornya kau, congor kau. Nabi, romantisnya cintamu dengan Nabi engkau sering main lato-lato. Aisyah waktu kecil udah sering main lato-lato sama Nabi Muhammad. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Momo engkau sering main lato-lato. Ih, imut. Ini lihat nih pernikahan anak kecil. Belum. Teman-teman semuanya, apa kabar? Kumaha damang didinya. Saya doakan semoga baraya semua sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya serta selalu diberkati Tuhan. Amin. Itulah tadi sahabat-sahabat semuanya cuplikan video yang telah disampaikan. Semoga dari cuplikan video tersebut memberikan kita manfaat, menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa ya, dibantu di subscribe, di like, share, ataupun komen. Mohon dukungannya untuk channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan juga mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau kata-kata, mohon dimaafkan atas kekurangannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.